Ile tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat. Yang kedua, tentang hal-hal yang luar biasa yang terjadi pada seseorang. Kita berkelahi, tiba-tiba tangan kita terkilir, hanya dengan minta maaf tiba-tiba sembuh sendiri. Kita menganggapnya tentena keramatnya. Padahal orang tersebut tidak berbuat taat, sholat tidak, puasa tidak, ada hal-hal maksiat padanya, tapi terlihat hal-hal yang luar biasa. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa hal-hal yang luar biasa itu ada 8 kemungkinan, 4 baik, 4 buruk. Mulai dari irhas, itu adalah kejadian luar biasa terjadi kepada seorang yang kelak akan menjadi nabi. Di masa kecilnya, seperti yang terjadi pada Rasulullah saat beliau kecil sebelum menjadi nabi, tentang bagaimana rumah Halimatus Sa'diyah dari gersang di musim kemarau tiba-tiba menjadi hijau sendiri, berbeda dengan orang-orang yang lain, sampai dibelah dada dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya mukjizat, hanya terjadi pada nabi, tidak pernah terjadi lagi setelah Rasulullah. Kemudian yang ketiga ada disebut dengan karamah, terjadi pada orang-orang yang Allah yang lebih dalam perbuatan taat, bukan sekedar taat biasa. Tidak akan keramat orang yang hanya salat fardu 5 waktu, yang hanya puasa Ramadan, yang hanya membayar zakat wajib, tidak akan keramat. Orang keramat itu ada kelebihan pada ibadah-ibadah sunat tertentu. Nah, kalau kita di Aceh dulu katanya ada tengku bismillah, kelebihannya hanya bismillah saja. Nah, apapun aktivitas dimulai dengan bismillah, bismillah itu saja. Jadi menjadi keramat hanya karena bismillah. Kemudian ada yang namanya ma'unah. Ma'unah itu terjadi pada orang biasa, tidak ada kelebihan apapun, tetapi saat terjadi insiden bencana tertentu, orang lain celaka, dia selamat. Mobil kecelakaan, ketika semua penumpangnya meninggal dunia, tiba-tiba dia keluar baik-baik saja, padahal ibadatnya pas-pasan, biasa-biasa saja. Itu namanya ma'unah. 4 perkara ini baik. 4 perkara berikutnya itu buruk. Mulai dari sihir. Sihir itu buruk, padahal perkaranya juga luar biasa. Kemudian ada sulap, saya lupa bahasa Arabnya, sulap itu kecekatan keterampilan seorang dengan kecepatan tertentu untuk mengubah khayalan-khayalan manusia, sulap. Yang ketiga, saya lupa apa namanya. Yang keempat itu istidraj. Istidraj itu yang sering dibahasakan azab berbungkus nikmat. Jadi terlihat baik-baik saja, padahal di dalam isinya itu buruk-buruk semuanya. Terjadi pada orang-orang yang berbuat maksiat. Pelaku-pelaku maksiat ini, pada mereka terjadi juga hal-hal yang luar biasa, tetapi bukan karena itu kebaikan. Istidraj dari Allah Ta'ala. Dia tidak sholat, tidak puasa, tapi saat kita berbuat buruk kepadanya, ada hal-hal luar biasa yang terjadi. Nah, padahal dia tidak berbuat taat, maka itu disebut dengan irhas. Ada 8 perkara, 4 pertama baik, 4 yang sisanya buruk. Maka nauzubillah, kita sangat khawatir terjadi istidraj tersebut pada diri ataupun kerabat-kerabat kita. Boleh jadi kawan ini tadi dengan kondisi-kondisi yang ada itu masuk dalam bab istidraj. Dia bukan seorang yang berbuat taat, tapi saat terjadi sengketa, berkelahi dengan kawan-kawannya, kawan-kawan yang berbuat jahat kepadanya mengalami sesuatu yang tidak baik, yang minta maaf sembuh dengan sendiri, yang tidak minta maaf terus berlanjut. Syaratnya baru sembuh minta maaf dulu. Itu bisa jadi masuk kategori istidraj. Ilmu tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat.